Baik, Kak jazakallah khairan Kak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Semoga Ustaz tafadhali. sehat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, punya anak laki-laki dua orang yang satu sudah bekerja, yang satu SMA. Ini kebetulan ada kaitannya dengan anak-anak dan anak-anak mendengarkan. Eh, Anak-anak ini kan sekarang ini lagi PPKM, Ustadz. Siap. Nah, jadi kan eh, pemerintah melarang sholat ke masjid. Tapi ada masjid dekat kita ini yang masjid sunnah yang kebetulan juga mengadakan sholat lima waktu di masjid dan kondisinya mereka pakai prokes gitu. Tapi namanya anak ada aja alasannya Ustadz. Dia bilang takut COVID dan dia bilang kan taat pemerintah, Iya. pemerintah melarang sholat. Jadi dia alasannya seperti itu. Nah, anak menekankan ya kita tawakal aja, insya Allah nggak apa-apa. Siap. Tapi kan ya dalil dia tadi itu Ustadz dan dia itu saya daripada berdebat panjang saya bilang nanti kita tanya sama Ustadz bagaimana sebaiknya. Terus yang kedua masalah ria Ustadz. Ya Ana sebagai ibu sering menanyakan apakah anak-anak sudah melaksanakan amalan sunnah misalnya sholat tahajud atau baca Al-Quran gitu. Untuk mengingatkan aja sebenarnya tujuannya. Nah, Tapi ya mereka suka jawab kan amalan tuh nggak boleh dikasih tahu bun katanya gitu Ustadz. Nah jadi sebenarnya maksud anak kan seorang ibu masa nggak boleh nanya seperti itu karena kan kita yang nanya bukan dia mamerkan amalannya iya. ke orang. Nah, Nah, mohon nasihatnya Ustadz supaya mereka mendengar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid ya. Jadi anak-anak ini kadang-kala dalilnya lebih kuat daripada ibunya gitu ya. Dia belajar, dia ngaji. Alhamdulillah, seharusnya dalil itu mengantarkan dia untuk lebih berbakti sama orang tuanya. Kalau berkaitan dengan yang disebutkan tadi, pemerintah kita memberikan himbauan untuk tidak sholat di masjid. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi ketika kondisinya sudah landai, makanya kemarin itu kan pemerintah juga memperlakukan ada PPKM mikro ya, yang sangat terbatas sekali. Satu RW, umpamanya satu RT pun gitu kan. Berarti beda, satu RT ini sama RT lain berbeda-beda, sama RW lain beda. Jadi kalau dikatakan ada masjid sunnah tadi yang mereka tetap membuka sholat berjamaah dengan prokes, ahlan wa sahlan. Bisa jadi memang tempat itu aman. Tempat itu kondisional. Dan buat anak-anak harus memahami bahwa aturan-aturan pemerintah itu ada yang berupa himbauan, ada yang pengecualian. Memang harus, tapi ada pengecualian gitu loh. Disinilah kita yang harus pandai-pandai memahami. Kalau kita lihat larangan Allah itu ada yang sampai tingkatan haram, ada yang sampai tingkatan makruh. Perintahnya juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka di sini kita melihat ini masuk yang mana gitu loh. Kalau ternyata masih bisa dengan bukti mereka sholat, alhamdulillah pihak RW sendiri tidak mempermasalahkan ya. Pihak ke kampung atau desa juga tidak mempermasalahkan, alhamdulillah berarti nggak ada masalah. Lebih baik tetap sholat di masjid umpamanya. Kalau memang kondisinya kondusif. Jadi kalau kita lihat alhamdulillah memang sekolah anak-anak kadangkala dia sekolahnya online tapi masih keluar belanja offline. Belanjanya offline. Jadi ke masjid nggak mau offline dia. Kalau masuk ke minimarket dia masih lakukan itu. Kenapa? Oh kebutuhan gitu. Padahal dia bisa online sebenarnya. Maka insya Allah sholat pun kalau memang kondisinya memungkinkan untuk ke masjid, berangkat ke masjid. Semoga itu juga menjadi pelindung buat kita sebenarnya. Dengan kita melangkah kaki ke rumah Allah ya. Sekali lagi dengan catatan kondusif. Tadi pakai prokes dan yang lainnya. Apalagi ibunya yang minta gitu loh. Seharusnya engkau anak-anak taat sama ibunya. Berkaitan dengan hal yang kedua. Apa yang kedua tadi kok lupa? Ria. Nah, ria ya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi anak-anaknya sudah menikah. Udah tinggal bersama suaminya. Beliau itu tetap datang.
malam hari ke rumahnya Fatimah bersama Ali. Membangunkan mereka. Ala tusalliyan. Ala tusalliyan. Ditanya, udah sholat belum? Udah sholat belum? Ini perhatian orang tua. Bagaimana sikap anak terhadap pertanyaan orang tua? Ditanya, udah sholat belum? Ya dia tinggal jawab, sudah apa belum? Nggak perlu dia ya panjang lebar sholat itu disembunyikan, ini ibadah disembunyikan. Berarti dia itu ingin menunjukkan kalau dia sudah beramal. Tapi dengan cara yang lain. Sebenarnya dia jawab. Kalau ditanya, udah sholat belum? Ya masa perlu laporan sama ibu? Kan seharusnya disembunyikan. Berarti dia itu sudah beramal. Kalau memang sudah beramal. Jangan sampai dia nggak beramal mengatakan itu. Ini riya dengan yang tidak dia amalkan. Kalau dia beramal, tergantung niatnya. Apakah dia memang niat menunjukkan kepada ibunya, atau dia ingin menyenangkan hati ibunya. Karena termasuk amal yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau berikan kepada seorang muslim. Bagaimana engkau memberikan kegembiraan kepada ibu? Ibu bertanya, nak udah sholat duha? Alhamdulillah bu, udah bu. Apakah itu riya? Enggak. Riya itu niat beribadah mengharapkan pujian dan sanjungan dari. Maka engkau harus jaga hatimu. Berusaha punya amalan sunnah. Ibunya tanya, udah sholat duha? Udah. Yang tahu ibu engkau sholat duha paling minimal 2 rakaat. Tapi engkau sholatnya padahal 6 rakaat. Engkau sholatnya padahal 8 rakaat. Yang ini nggak perlu engkau ceritakan sama ibu. Udah sholat duha? Udah bu. Udah bu, alhamdulillah 8 rakaat. Ibu nggak tanya tentang berapa rakaat gitu loh. Yang perlu engkau lakukan adalah engkau menjawab pertanyaan ibu. Dan orang tua melakukan itu karena tahu anak-anak ini kadang kala lupa. Anak-anak itu perlu pembiasaan. Ditanya udah ngaji? Alhamdulillah udah bu. Nggak udah tadi 3 juz. Nggak perlu. Tapi kalau tanya berapa juz engkau tadi udah baca? Kita jawab. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Jadi sodakoh terang-terangan itu baik. Tapi kalau sodakoh sembunyi-sembunyi, gak ada orang tahu, itu lebih baik. Jadi anak-anak mungkin perlu menjaga hatinya, dia tetap membahagiakan orang tuanya, menggembirakan orang tuanya, tanpa merusak niat mereka ketika beramal. Hadza wallahu a'lam bishawab.